Halo sahabat inspirasi, sang pelacur. Rahab, wanita yang dipandang rendah tetapi dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memenangkan bangsa pilihannya, serta berperan dalam penyelamatan umat percaya. Rahab adalah seorang perempuan tunasusila asal Kanaan yang tinggal di Yeriko, dengan rumahnya di tembok kota dekat dengan pintu gerbang. Yosua 2 ayat ke-15. Kota ini adalah benteng pertama yang harus ditaklukkan Israel dalam perjalanannya di tanah perjanjian. Yosua pun mengirim 2 pengintai untuk menyelidiki kota tersebut. Yosua 2 ayat yang pertama. Kedua pengintai itu menginap di rumah Rahab, tetapi Raja Yeriko mengetahui keberadaan mereka. Rahab menyembunyikan mereka di atap rumahnya, lalu mengelabui prajurit-prajurit raja agar mereka mengejar ke arah yang salah. Yosua 2 ayat 6 dan ke-7. Setelah keadaan aman, Rahab berbicara kepada 2 pengintai dan mengakui kebesaran Allah Israel. Ia juga mengungkapkan bahwa penduduk Yeriko sangat ketakutan karena mendengar keajaiban yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Yosua 2 ayat ke-9 dan ke-11. Rahab memohon agar dirinya dan keluarganya diselamatkan. Yosua 2 ayat yang ke-12 dan ke-13. Para pengintai menyetujuinya dengan syarat Rahab mengikatkan tali merah di jendela sebagai tanda bagi Israel untuk tidak menghancurkan rumahnya. Yosua 2 ayat ke-18. Setelah itu, Rahab menurunkan mereka melalui tali dari jendela rumahnya, sehingga 2 pengintai itu bisa melarikan diri. Ketika Israel tiba untuk mengepung Yeriko, Tuhan meruntuhkan tembok kota tersebut. Yosua 6 ayat yang ke-20. Namun rumah Rahab tetap berdiri. Lalu Yosua memerintahkan pasukannya untuk menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Yosua 6 ayat ke-22 dan 23. Rahab kemudian tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Ia menikah dengan Salmon dari suku Yehuda. Mereka melahirkan Boas yang kelak menikahi Rut dan melahirkan Obed, ayah Isai, kakek dari Raja Daud, sehingga Rahab menjadi leluhur Yesus Kristus. Matius pertama ayat ke-5 dan 16. Dalam perjanjian baru, Rahab disebut dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-31 sebagai contoh iman karena melindungi pengintai Israel. Dalam Yakobus pasal yang kedua ayat ke-25, ia dipuji karena imannya diwujudkan dalam tindakan nyata. Rahab membuktikan bahwa Tuhan dapat memakai siapapun untuk menggenapi rencananya. Karena imannya, maka ia diselamatkan, diangkat statusnya, dan bahkan menjadi bagian dari garis keturunan Mesias. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, jika kamu saat ini sedang bergumul dalam dosa, ketahuilah, apapun kondisimu saat ini, Tuhan bisa memakai hidupmu. Dunia menghakimimu, tapi Tuhan mengasihimu. Dunia merendahkanmu, tapi Tuhan yang adalah kasih itu dapat memulihkan hidupmu. Dunia membuangmu, tapi Tuhan tidak pernah melupakanmu, karena kamu berharga di mata Tuhan.
Berbaliklah dan jangan berbuat dosa lagi. Tangan pengampunan Tuhan terbuka lebar untukmu dan untukku. Anugerah dan kasih sayang-Nya akan menyertai kehidupan setiap orang yang percaya padanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Tak henti-hentinya anugerah-Mu senantiasa dari hari lepas ke sehari. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami masih sering melakukan kesalahan dan kegagalan berulang kali. Tapi kasih-Mu itu tidak pernah menghalau kami dari hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami, sudah menegur kami, dan Engkau mengasihi kami bagai biji mata-Mu sendiri. Hari ini ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami mau berjalan di dalam terang dan anugerah Tuhan. Mampukan kami untuk kami berkata tidak terhadap keinginan-keinginan daging. Mampukan kami untuk berkata tidak terhadap pengaruh yang buruk di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berjalan di dalam anugerah dan kasih sayang daripada Yesus sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat serta salam sukses selalu. Tetap semangat. Haleluya.